Mantap! Kabar bahagia hampiri fans Garuda. Tepat hari ini momen bersejarah Mads Hilgers dan Liano Reijnders jalani Sumpah WNI di Den Haag, Belanda. Apa rencana besar mereka selanjutnya? Dan bagaimana kehadiran mereka mampu merubah peta persiangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak detik-detik menegangkan keduanya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan spesial hampiri timnas. Fans Indo auto full senyum mendengarnya. Dikonfirmasi langsung Shin Tae-yong. Mads Hilgers dan Liano Reijnders dipastikan gabung skuad timnas Indonesia saat jumpa timnas Bahrain dan Cina. Langsung siap debut dan bantu Indonesia raih hasil maksimal. Mantaplah ini. Semakin yakin dan optimis lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. Ini dia, memang sudah waktunya. Jay Itzes pindah ke klub elit Serie A Juventus atau Inter Milan. Lagi-lagi gendong timnya FC Venezia. Hampir menang di Olimpico, mendadak Jay Itzes tercomeback di akhir pertandingan gara-gara hal ini. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Dan langkah besar apa yang harus diambil Jay Itzes demi masa depan gemilangnya? Simak penjelasan detailnya di sini. Wow, gini dong super mantap. Fans Garuda dibuat full senyum mendengarnya. Janji suci Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mungkin saya akan tinggal di sini seumur hidup. Apa saja yang mendorong komitmen besar ini dan apa makna sebenarnya untuk masa depan sepak bola Indonesia? Simak semua detailnya di sini. Yes, ini baru top. Langkah super cerdas Shin Tae-yong yang bikin fans Garuda full senyum mendengarnya. Setelah melihat langsung Jens Raven jadi top skor bersama timnas U20, Coach Shin Tae-yong gerak cepat dengan membawanya ke timnas Indonesia senior untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Demi tambahan juru gedor skuad Garuda. Jadi prediksiku, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana kehadiran Jens Raven bisa mengubah nasib timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak semua detail mengejutkannya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Dengan perjuangan luar biasa, timnas Indonesia U20 akhirnya lolos Piala Asia U20 2025. Cetak rekor 3 kali berturut-turut. Mantap betul lah ini. Level timnas Indonesia bukan lagi ASEAN. Biarkan pembenci semakin sakit hati, lihat Garuda terus berprestasi tinggi. Hahaha. Keputusan sangat cerdas Shin Tae-yong. Rival di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 auto terkecoh dibuatnya. Tak pernah terpikir tim lawan sebelumnya. Ini dia alasan mengejutkan di balik langkah Shin Tae-yong hanya incar posisi 3 atau 4 klasemen grup C. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana strategi cerdik ini bisa membuat peluang lolos Piala Dunia 2026 semakin nyata? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Bikin heboh, sungguh mengharukan. Pecinta timnas Indo langsung bahagia mendengarnya. Shin Tae-yong akui tak kuasa menahan rasa bangga melihat antusiasme luar biasa supporter timnas Indonesia. Apa makna besar di balik kebanggaan besarnya dan mengapa supporter begitu berpengaruh pada kesuksesan tim? Temukan detail menarik yang membuatmu terpukau. Menggemparkan publik Cina. Melihat potensi semakin berkualitasnya skuad timnas Indonesia dengan kehadiran Mads Hilgers. Media Cina gelisah sampai-sampai mereka mendesak CFA untuk segera naturalisasi gelandang Ajax Amsterdam. Apa yang membuat Hilgers jadi ancaman serius bagi timnas Cina dan bagaimana ini akan mempengaruhi peta persaingan di Asia? Ini dia detail penjelasannya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini dia, memang sudah waktunya.
Jay Itzes pindah ke klub elit Serie A Juventus atau Inter Milan. Lagi-lagi gendong timnya FC Venezia. Hampir menang di Olimpico, mendadak Jay Itzes tercomeback di akhir pertandingan gara-gara hal ini. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Dan langkah besar apa yang harus diambil Jay Itzes demi masa depan gemilangnya? Simak penjelasan detailnya di sini. Venezia kembali mengalami kekalahan di Liga Italia, namun bek timnas Indonesia Jay Itzes tidak terlibat langsung dalam gol-gol lawan. Pada pekan ke-6 yang berlangsung di Stadion Olimpico Roma pada minggu kemarin, Venezia menghadapi AS Roma. Itzes bermain sebagai starter di posisi bek kiri dalam formasi 3-4-2-1. Dia terlibat dalam duel melawan Mathias Soule dan Zeki Celik di sayap kanan Roma. Venezia berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Joel Pohjanpalo pada menit ke-44. Namun AS Roma berhasil membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol di 16 menit terakhir, masing-masing oleh Bryan Cristante dan Nicolo Pisilli. Meskipun Venezia kebobolan 2 gol, Itzes tidak bisa disalahkan secara langsung. Gol pertama Cristante berasal dari tendangan jarak jauh yang terdefleksi, sementara gol Pisilli lahir dari situasi sepak pojok di mana Itzes sedang mengawal Celik. Dengan kekalahan ini, Venezia mengalami kekalahan keempat di Liga Italia musim ini. Meskipun Itzes tidak terlibat dalam proses terjadinya gol-gol AS Roma, organisasi pertahanan timnya tampak berantakan. Seharusnya mereka bisa mencegah Cristante mendapatkan ruang untuk menembak dan juga seharusnya ada pengawalan terhadap Pisilli di dalam kotak penalti. Melihat performa solid Jay Itzes di Venezia, sudah saatnya ia mempertimbangkan untuk bergabung dengan klub besar di Liga Italia seperti Juventus atau Inter Milan. Kualitas dan konsistensinya sebagai bek yang andal menunjukkan bahwa dia siap untuk tantangan yang lebih besar. Bergabung dengan klub yang lebih kuat bisa memberikan Itzes pengalaman yang lebih bagus dan peluang untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Mantap! Kabar bahagia hampiri fans Garuda. Tepat hari ini momen bersejarah Mads Hilgers dan Liano Reijnders jalani Sumpah WNI di Den Haag, Belanda. Apa rencana besar mereka selanjutnya? Dan bagaimana kehadiran mereka mampu merubah peta persiangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak detik-detik menegangkan keduanya di sini. Mads Hilgers dan Liano Reijnders, calon pemain timnas Indonesia, dijadwalkan akan menjalani sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia pada Senin 30 September besok. Proses naturalisasi kedua pemain ini telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Kedua pemain yang berdarah campuran Indonesia-Belanda ini dijadwalkan mengucapkan sumpah WNI di Belanda. Hal ini karena baik Mads Hilgers maupun Liano Reijnders saat ini bermain di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Mads Hilgers saat ini bermain untuk FC Twente, sementara Liano Reijnders memperkuat PEC Zwolle. Liga Belanda masih berjalan dan Mads Hilgers baru saja selesai bermain melawan Manchester United bersama FC Twente, di mana mereka berhasil menahan imbang dalam laga pertama Europa League. Kedua pemain ini memang masih sibuk dengan klub masing-masing, sehingga pengambilan sumpah WNI dilakukan di Belanda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pengambilan sumpah di Belanda ini tidak ada yang istimewa. Menurutnya banyak juga masyarakat Indonesia yang menjalani sumpah WNI di negara lain dan itu merupakan hal yang biasa. Namun pengambilan sumpah Mads dan Liano terkesan dilakukan dengan cepat. Biasanya pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi mengucapkan sumpah di kantor Kemenkumham Jakarta, tetapi kali ini Mads dan Liano akan menjadi yang pertama melakukannya di luar negeri. Mereka dipastikan akan menjalani sumpah WNI di Auditorium Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda. Proses sumpah WNI ini akan dipimpin oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni Dirjen AU Cahyo Rahadian Muzhar, serta disaksikan oleh Dubes RI untuk Belanda, Meir Vas, dan perwakilan PSSI yang akan diwakili oleh Arya Sinulinga, yang sudah berada di Belanda beberapa waktu sebelumnya.
Kemenkumham akan diwakili oleh Dirjen AU Cahyo Rahadian Mushar, sementara Dubes RI untuk Belanda, Mayer Vas, dan perwakilan PSSI yang diwakili Arya Sindulingga akan hadir dalam upacara tersebut. Wow, gini dong super mantap. Fans Garuda dibuat full senyum mendengarnya. Janji suci Sintayong untuk Timnas Indonesia. Kalau Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, mungkin saya akan tinggal di sini seumur hidup. Apa saja yang mendorong komitmen besar ini dan apa makna sebenarnya untuk masa depan sepak bola Indonesia? Simak semua detailnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan pandangannya mengenai peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia masih berada di jalur yang tepat setelah menjalani 2 pertandingan di babak ketiga kualifikasi dengan hasil 2 kali imbang. Sintayong menegaskan bahwa ia ingin menetapkan target yang realistis untuk timnya, yaitu finish di peringkat 3 atau 4. Dari posisi itu, Indonesia bisa melanjutkan perjuangan ke babak keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia tidak ingin memberikan beban yang terlalu besar pada pemain dengan target yang tidak realistis. Saya percaya jika Anda menetapkan target dan bekerja keras, mimpi Anda akan terwujud, kata Sintayong seperti dilansir dari media Korea, Isplus. Saya tidak ingin membebani pemain dengan target yang tidak realistis, jadi saya menetapkan tujuan untuk meraih peringkat 3 atau 4. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Sintayong menilai 2 pertandingan ini sangat penting, dan jika Indonesia berhasil meraih kemenangan, peluang untuk lolos semakin besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga pernah menyebut bahwa Indonesia membutuhkan 15 poin untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina bulan depan sangat penting, ujar Sintayong. Mereka adalah tim yang cukup kuat. Target saya adalah mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kita bisa mengalahkan mereka, kita akan lebih mudah mencapai peringkat 3 atau 4. Saya pikir babak ketiga ini adalah tantangan terbesar kami. Sintayong pun berandai-andai tentang masa depannya jika berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menyatakan kemungkinan untuk tinggal di Indonesia seumur hidup jika berhasil mencapai prestasi tersebut. Mungkin saya akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, jelas Coach Shin. Yes, ini baru top. Langkah super cerdas Sintayong yang bikin fans Garuda full senyum mendengarnya. Setelah melihat langsung Jens Raven jadi top skor bersama Timnas U20, Coach Sintayong gerak cepat dengan membawanya ke Timnas Indonesia Senior untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Demi tambahan juru gedor skuad Garuda. Jadi prediksiku, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana kehadiran Jens Raven bisa mengubah nasib Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak semua detail mengejutkannya di sini. Striker muda Timnas Indonesia Jens Raven selalu menunjukkan kemampuan luar biasa setiap kali membela Timnas Indonesia U20. Pada ajang Piala AFF U19 2024, penyerang FC Dordrecht U21 ini berhasil menjadi top skor Timnas Indonesia U19 dengan koleksi 4 gol yang membantu tim meraih gelar juara turnamen tersebut. Selanjutnya, dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025, pemain bertinggi 188 cm ini kembali tampil apik dengan mencetak 1 gol dalam 3 pertandingan. Saat Indonesia menang 4-0 melawan Maladewa, 3-1 atas Timor Leste, dan hasil imbang 1-1 dengan Yaman U20. Gol yang dicetak Jens Raven dalam laga melawan Yaman sangat krusial karena menyelamatkan Timnas Indonesia U20 dari kemungkinan kekalahan. Jika tidak ada gol tersebut, Indonesia mungkin harus bergantung pada hasil lain untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Berkat gol Jens, Indonesia memastikan diri sebagai juara grup F dan lolos ke Piala Asia U20 2025.
Kontribusi besar Jens Raven membuatnya menjadi sosok yang sangat penting bagi timnas Indonesia U20. Gaya bermainnya yang mirip dengan legenda sepak bola Belanda, Ruud van Nistelrooy, menjadikannya pemain yang patut diperhitungkan. Kini muncul pertanyaan apakah Jens Raven layak dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Pelatih timnas senior Shin Tae-yong menyaksikan langsung aksi Jens Raven dalam laga melawan Yaman. Jika Shin Tae-yong merasa puas dengan penampilannya, bukan hal yang mustahil Jens Raven akan dipanggil untuk laga melawan Bahrain dan Cina pada bulan depan. Jens berpotensi bersaing dengan sejumlah penyerang timnas senior lainnya seperti Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Yes, alhamdulillah mantap. Kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Dengan perjuangan luar biasa, timnas Indonesia U20 akhirnya lolos Piala Asia U20 2025. Cetak rekor 3 kali berturut-turut. Mantap betul lah ini. Level timnas Indonesia bukan lagi ASEAN. Biarkan pembenci semakin sakit hati, lihat Garuda terus berprestasi tinggi. Hahaha. Timnas Indonesia U20 bermain imbang 1-1 melawan Yaman U20 dalam pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini berlangsung di Stadion Madia Senayan pada Minggu malam kemarin. Meskipun hanya meraih hasil imbang, hasil ini cukup untuk memastikan Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 memulai pertandingan dengan menyerang sejak awal. Muhammad Ragil dan Jens Raven bergantian mengancam gawang Yaman, namun pertahanan lawan masih terlalu kuat untuk ditembus. Gol yang ditunggu baru datang di penghujung babak pertama, ketika Jens Raven berhasil mencetak gol lewat tendangan ke pojok kanan gawang, membawa Indonesia unggul. Namun, Yaman berhasil menyamakan kedudukan sesaat sebelum babak pertama berakhir. Pada babak kedua, kedua tim bermain lebih cepat dan saling menyerang untuk mencari gol tambahan. Pelatih Indra Syafri kemudian menarik Jens Raven keluar pada menit ke-85 dengan tujuan memperkuat lini pertahanan. Donitri Pamungkas dan rekan-rekan terus mencoba mencari peluang mencetak gol, tetapi hingga akhir pertandingan skor tetap 1-1. Keputusan sangat cerdas Shin Tae-yong. Rival di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 auto terkecoh dibuatnya. Tak pernah terpikir tim lawan sebelumnya. Ini dia alasan mengejutkan di balik langkah Shin Tae-yong hanya incar posisi 3 atau 4 klasemen grup C. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana strategi cerdik ini bisa membuat peluang lolos Piala Dunia 2026 semakin nyata? Simak semua penjelasan lengkapnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan mengapa ia hanya menargetkan timnya untuk berada di peringkat ketiga atau keempat dalam klasemen akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin meringankan beban pemain dengan menetapkan target yang realistis. Saya percaya bahwa jika Anda menetapkan tujuan yang jelas dan berusaha semaksimal mungkin, mimpi itu bisa tercapai. Saya tidak ingin memberikan beban tambahan kepada pemain dengan harapan yang tidak realistis. Jadi saya memilih target peringkat ketiga atau keempat. Jelas Coach Shin dalam wawancara dengan media Korea Selatan ES+. Saat ini timnas Indonesia tengah bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengumpulkan 2 poin setelah meraih 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dengan hasil tersebut mereka berada di posisi ketiga dalam klasemen sementara grup C. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika, timnas Indonesia harus menjadi juara grup atau setidaknya berada di urutan kedua. Namun, jika tidak bisa mencapai target itu, mereka masih memiliki peluang untuk lolos melalui jalur putaran keempat kualifikasi dengan menempati peringkat ketiga atau keempat. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga tandang penting dalam putaran ketiga kualifikasi, yaitu melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober.
Shin Tae-yong berharap timnya dapat meraih kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut karena hal itu akan mempermudah mereka mencapai target finish di peringkat ketiga atau keempat. Dua pertandingan melawan Bahrain dan Cina bulan depan sangat krusial. Keduanya merupakan tim yang cukup kuat, kata Coach Shin. Tujuan saya adalah mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kami berhasil, kami bisa dengan mudah berada di peringkat 3 atau 4. Saya yakin putaran ketiga kualifikasi akan menjadi tantangan besar. Dalam persiapan menghadapi matchday kedua putaran ketiga kualifikasi, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan dari dua pemain naturalisasi baru, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Bikin heboh, sungguh mengharukan. Pecinta timnas Indo langsung bahagia mendengarnya. Shin Tae-yong akui tak kuasa menahan rasa bangga melihat antusiasme luar biasa supporter timnas Indonesia. Apa makna besar di balik kebanggaan besarnya dan mengapa supporter begitu berpengaruh pada kesuksesan tim? Temukan detail menarik yang membuatmu terpukau. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menjadi sosok yang sangat dicintai oleh para supporter Indonesia. Selama 4 tahun terakhir, Shin Tae-yong bekerja keras membangun skuad Garuda hingga mencapai tahap ini. Datang dengan reputasi sebagai mantan pelatih Korea Selatan, ia mulai membentuk pondasi kuat bagi timnas Indonesia. Walaupun butuh waktu, kini tidak ada lagi yang meremehkan pemain-pemain seperti Rizky Ridho dan rekan-rekannya. Tantangan berikutnya yang harus dihadapi adalah membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, sebuah mimpi besar yang bisa dicapai dengan kerja keras ekstra. Apalagi saat ini timnas Indonesia sudah berada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang merupakan pencapaian penting. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa saat pertama kali melatih timnas, ia merasa terkejut karena sering dipanggil namanya oleh para penggemar, bahkan anak-anak kecil. Anak-anak yang berusia 4 atau 5 tahun sudah mengenal dirinya dan memanggilnya Shin Tae-yong seperti seorang teman. Di sini bahkan anak-anak berusia 4 atau 5 tahun memanggil saya Shin Tae-yong dan memanggil saya seperti seorang teman, ujar Shin Tae-yong dari laman Isplus. Ia menjelaskan bahwa di Korea Selatan ada perbedaan dalam cara memanggil orang yang lebih tua, di mana biasanya digunakan sebutan formal seperti Direktur Shin Tae-yong. Namun di Indonesia, orang cenderung memanggil seseorang dengan nama depannya dan ia membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan hal ini. Meski awalnya merasa tidak nyaman, Shin Tae-yong akhirnya bisa menerima budaya ini karena ia mendapatkan dukungan dan apresiasi dari para penggemar. Ia merasa bahwa supporter Indonesia layak disejajarkan dengan supporter tim peserta Piala Dunia. Mereka selalu memberikan dukungan penuh kepada timnas, bahkan ketika tim bertanding di luar negeri. Supporter Indonesia juga dikenal selalu memberikan penghormatan kepada para pemain dan staf pelatih setelah pertandingan sebagai bentuk cinta dan kebanggaan mereka terhadap tim nasional. Menurut Coach Shin, aksi ini menunjukkan betapa besar cinta supporter kepada timnas Indonesia. Supporter tim nasional Indonesia memiliki respons yang sama baiknya dengan supporter tim manapun di Piala Dunia. Setelah pertandingan kami berkumpul di lingkaran tengah dan memainkan sebuah lagu dan para penggemar bernyanyi bersama, kata Coach Shin. Bahkan setelah setengah jam berlalu, para penggemar masih berada di stadion menunjukkan betapa besar dukungan mereka. Shin Tae-yong merasa bahwa semua dukungan dan apresiasi ini adalah cara penggemar Indonesia mencintai dan menghormati timnas yang selalu mereka banggakan. Menggemparkan publik Cina. Melihat potensi semakin berkualitasnya skuad timnas Indonesia dengan kehadiran Mads Hilgers, media Cina gelisah sampai-sampai mereka mendesak CFA untuk segera naturalisasi gelandang Ajax Amsterdam. Apa yang membuat Hilgers jadi ancaman serius bagi timnas Cina dan bagaimana ini akan mempengaruhi peta persaingan di Asia? Ini dia detail penjelasannya. Media Cina mulai khawatir melihat perkembangan pesat timnas Indonesia dengan kehadiran beberapa pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024 di matchday ketiga grup C.
Dalam laga ini, timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh dua pemain keturunan baru, Mas Hilgers dari FC Twente dan Eliano Reijnders dari PEC Zwolle. Keduanya dijadwalkan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia Senin hari ini, sebelum pindah federasi. Jika tidak ada kendala, mereka akan memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan melawan Cina. Kehadiran Hilgers dan Reijnders akan memperpanjang daftar pemain keturunan yang membela tim asuhan Shin Tae-yong. Langkah cepat PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan ini menarik perhatian media Cina Sohu. Menurut Sohu, PSSI adalah federasi sepak bola yang paling efisien dalam menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Irak, Suriah, dan Palestina berlomba-lomba untuk menaturalisasi pemain, terutama tahun ini. PSSI paling efisien dengan menaturalisasi Martin Paes, Mas Hilgers, Eliano Reijnders, dan penyerang muda Jens Raven yang baru berusia 20 tahun, tulis Sohu. Mereka juga mengamati bahwa PSSI aktif dalam mempromosikan naturalisasi banyak pemain kuat yang bermain di Liga Belanda. Sohu juga menyoroti penampilan Mas Hilgers ketika FC Twente bermain imbang melawan Manchester United di Liga Eropa. Hilgers bek tengah berusia 23 tahun tampil impresif dengan 8 sapuan, 3 tackle, dan 2 intersepsi, membantu Twente menahan imbang Setan Merah di Old Trafford, tulis Sohu. Melihat potensi besar timnas Indonesia dengan tambahan Hilgers, media Cina mulai cemas terhadap kemajuan tim nasional mereka sendiri. Mereka mengecam lambatnya Asosiasi Sepak Bola Cina CFA dalam menaturalisasi pemain keturunan. Salah satu yang disoroti adalah bintang Ajax, Qian Fitzjim, yang memiliki darah Cina tetapi belum dinaturalisasi oleh CFA meskipun sudah ada banyak desakan. Fitzjim, yang berusia 21 tahun, sudah menjadi kekuatan utama Ajax musim ini. Dia memimpin timnya di Liga Eropa, mencetak gol dalam kemenangan 4-0 melawan Besiktas, ungkap Sohu. Meski banyak dukungan dari media dan penggemar, proses naturalisasi Fitzjim belum menunjukkan kemajuan. Sohu memperingatkan bahwa jika sepak bola Cina tidak segera berbenah, mereka bisa tertinggal dari negara-negara seperti Indonesia. Jika sepak bola Cina tidak segera memahami pentingnya pemain naturalisasi, Cina akan menghadapi tantangan berat melawan Australia dan Indonesia, dua tim yang memiliki pemain naturalisasi, dan peluang untuk menang akan semakin kecil, tulis Sohu.